Bayangkan jika hanya dengan satu kalimat doa, 70.000 malaikat turun untuk mendoakan kebaikanmu. Apa rahasia di balik zikir luar biasa ini? Temukan kisah nyata yang menggetarkan hati dan membuktikan keajaiban doa dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lewatkan hingga akhir. Jangan biarkan kebaikan ini berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Dengan berbagi, Anda turut menebarkan pahala dan membuka jalan keberkahan bagi banyak orang. Siapa tahu, video ini menjadi wasilah keajaiban hidup untuk mereka. Di sebuah negeri yang penuh berkah, hiduplah seorang wali Allah bernama Syekh Ahmad Al-Baqi. Beliau dikenal karena ilmunya yang luas, ibadahnya yang istiqamah, dan hatinya yang penuh kasih kepada umat. Syekh Ahmad berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa membaca wirid ini sekali saja dengan hati yang ikhlas, Allah mengutus 70.000 malaikat untuk mendoakan kebaikannya." Di kota itu ada seorang pemuda bernama Zaid yang terkenal karena hidupnya yang jauh dari agama. Ia sering menghabiskan waktu untuk kesenangan duniawi tanpa peduli dengan dosa-dosanya. Namun, suatu hari, Zaid mengalami musibah besar. Kedua orang tuanya meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, meninggalkannya dalam kesepian dan rasa bersalah. Zaid merasa kehilangan arah. Ia mendatangi Syekh Ahmad untuk meminta nasihat. Dengan penuh kasih, Syekh Ahmad berkata, "Wahai anakku, pintu taubat selalu terbuka. Mulailah dengan amalan yang sederhana tetapi penuh berkah. Dengan itu tidak hanya dosa-dosamu akan diringankan, tetapi malaikat juga akan mendoakanmu." Zaid mulai membaca wirid tersebut setiap malam sebelum tidur. Awalnya ia melakukannya hanya karena nasihat Syekh Ahmad. Tetapi perlahan-lahan ia mulai merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia sering menangis dalam doanya, memohon ampunan untuk dirinya, orang tuanya, dan seluruh umat Islam. Suatu malam Zaid bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat malaikat-malaikat bersinar datang menghampirinya sambil membawa cahaya. Salah satu malaikat berkata, "Doa yang engkau panjatkan telah sampai ke langit. Kami diutus untuk mendoakan kebaikanmu dan memberikan keberkahan dalam hidupmu." Ketika terbangun, Zaid merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, Zaid menjadi seorang yang taat beribadah. Ia tidak hanya membaca wirid untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengajarkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Banyak yang mengikuti amalan ini dan merasakan perubahan dalam hidup mereka. Ketika murid-murid bertanya kepada Syekh Ahmad tentang rahasia di balik wirid tersebut, beliau menjelaskan, "Doa ini adalah bentuk kasih sayang kepada seluruh umat Islam. Ketika kita berdoa untuk orang lain, Allah mengutus malaikat untuk mendoakan kita sebagai balasan. Inilah keajaiban rahmat Allah yang luas." Setelah kehidupan Zaid berubah menjadi lebih baik, ujian besar datang menghampiri. Desa tempat tinggalnya dilanda musim kemarau panjang yang membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian. Sawah mengering dan sumur-sumur menjadi dangkal. Sebagai seorang yang kini dihormati, Zaid merasa bertanggung jawab untuk membantu. Ia mengumpulkan penduduk desa dan mengingatkan mereka akan kekuatan doa dan wirid yang diajarkan oleh Syekh Ahmad. "Saudara-saudaraku," kata Zaid, "musim kemarau ini adalah ujian dari Allah. Mari kita bersama-sama memohon kepadanya." Penduduk desa mengikuti nasihat Zaid. Setiap malam mereka berkumpul di masjid untuk membaca wirid dengan penuh khusyuk. Hari-hari berlalu, tetapi hujan belum turun. Meskipun demikian, semangat mereka tidak surut. Pada malam ke-40, ketika mereka selesai membaca wirid bersama, langit yang sebelumnya cerah mendadak dipenuhi awan tebal. Dalam beberapa saat, hujan deras pun turun, membasahi tanah yang kering kerontang.
Penduduk desa bersorak penuh syukur, menyadari bahwa doa mereka telah dikabulkan oleh Allah. Berita tentang keajaiban ini menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak orang datang menemui Zaid, meminta nasihat dan doa. Namun, Zaid selalu merendah. Ini bukan karena saya. Ini adalah rahmat Allah dan keberkahan dari wirid yang diajarkan oleh Syekh Ahmad. Siapapun yang mengamalkannya dengan tulus akan merasakan manfaatnya. Ketika Syekh Ahmad mendengar tentang apa yang terjadi, ia memutuskan untuk mengunjungi desa Zaid. Saat mereka bertemu, Zaid bersujud di hadapan gurunya sambil menangis. "Syekh, ini semua terjadi karena ilmu yang engkau ajarkan. Aku hanyalah perantara." Syekh Ahmad mengangkat Zaid dan berkata, "Wahai anakku, engkau telah menjadi bukti hidup bahwa Allah mengangkat derajat hambanya yang ikhlas. Teruskanlah amalan ini dan ajarkan kepada generasi selanjutnya." Hingga akhir hayatnya, Zaid terus mengajarkan wirid ini kepada siapapun yang datang kepadanya. Desa yang dulu miskin dan tandus kini menjadi makmur dan dikenal sebagai tempat para pencinta doa berkumpul. Amalan wirid ini pun terus diwariskan, mengajarkan bahwa saling mendoakan sesama adalah bentuk kasih sayang yang paling indah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, merupakan doa yang sering diajarkan oleh para ulama untuk memohon ampunan bagi seluruh umat Islam, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Doa ini diriwayatkan dalam beberapa kitab hadits dan karya ulama sebagai bagian dari amalan yang dianjurkan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan memohon rahmat Allah secara menyeluruh. Salah satu rujukan umum terkait pentingnya mendoakan sesama muslim adalah dalam hadits. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali dia berdoa untuk kebaikan saudaranya, malaikat berkata, "Amin, dan semoga engkau mendapatkan hal yang sama." Hadis riwayat Muslim. Namun, bagian tentang 70.000 malaikat tidak ditemukan dalam sumber yang sahih atau masyhur, melainkan merupakan bagian dari pengembangan kisah ini untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual. Setelah kedatangan Syekh Ahmad, kehidupan Zaid dan desanya terus membaik. Namun, seperti yang sering terjadi, keimanan yang kuat pasti diuji. Suatu hari, seorang pedagang kaya bernama Hamid datang ke desa itu. Ia mendengar tentang Zaid dan keajaiban wirid yang diajarkan. Namun, alih-alih ingin belajar, Hamid datang dengan niat buruk. Ia merasa iri dengan popularitas Zaid dan ingin menjatuhkan reputasinya. Hamid mendekati Zaid dengan berpura-pura ingin belajar. "Wahai Zaid," katanya, "jika wirid ini benar-benar sehebat yang kau katakan, buktikan kepadaku. Aku ingin melihat langsung kekuatannya." Zaid menjawab dengan tenang, "Keajaiban wirid ini bukanlah untuk dipamerkan. Keberkahan datang dari Allah, bukan dari aku." Hamid menantang, "Jika tidak ada bukti, bagaimana aku bisa percaya?" Malam itu, langit mulai gelap dan angin kencang bertiup. Badai besar mendekati desa. Penduduk menjadi panik karena mereka takut banjir akan menghancurkan rumah-rumah mereka. Hamid yang masih di desa mulai mencemooh Zaid. "Mana kekuatan wiridmu? Lihat, badai ini akan menghancurkan semuanya." Zaid tetap tenang. Ia mengumpulkan penduduk di masjid dan berkata, "Saudara-saudaraku, ini adalah ujian dari Allah. Mari kita bersama-sama memohon perlindungan kepadanya dengan zikir dan doa." Penduduk pun mulai melafalkan wirid bersama-sama. "Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat." Seiring waktu, badai yang mengamuk mulai mereda. Langit yang gelap perlahan menjadi cerah kembali. Desa mereka selamat dari bencana,
Sementara desa-desa lain di sekitarnya mengalami kerusakan besar. Hamid yang menyaksikan semua ini terkejut. Ia tersungkur di hadapan Zaid, menangis, "Aku salah. Aku telah meragukanmu dan kebesaran Allah. Ajarkan aku untuk memulai kembali hidupku." Zaid dengan lembut berkata, "Hamid, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Aku hanya seorang hamba yang mengingatnya. Jika kau ingin memulai hidup baru, mulailah dengan zikir ini dan biarkan hatimu bersih dari iri dan dengki." Sejak hari itu, Hamid berubah menjadi orang yang lebih baik.